Jadi kamu lagi asik-asiknya buka Strava, ngecek page lari kemarin, terus scroll ke tagihan langganan bulanan, dan tiba-tiba ada baris kecil yang bikin kamu mikir 2 kali. PPN 11%. Tapi yang bikin ini menarik bukan soal kok pajaknya ada, tapi soal seberapa cepat dan rapi negara ini bisa nagih pajak dari kamu. Nggak pakai drama, nggak pakai kamu isi formulir apapun, nggak pakai kamu harus ke kantor pajak. Tinggal klik bayar, otomatis kepotong. Kaget. Kaget. Dalam hitungan detik, dari jutaan pengguna aplikasi lari di seluruh Indonesia, negara berhasil dapat setoran pajaknya. Clean, efisien, nggak ada yang bisa kabur. Nah, sekarang coba bandingin sama fakta ini. Sementara sistem pajak digital ini bekerja sempurna, sampai ke recehan terakhir dari kantong kita. Dari langganan Spotify kamu, dari Netflix yang kamu pakai buat ngedrakor tengah malam, sampai Strava buat ngetrack lari pagi, ada angka yang jauh lebih gila, yang justru menguap gitu aja setiap tahun. 1.300 triliun. Bukan sejuta, bukan semiliar, 1,3 kuadriliun rupiah. Kalau kita tulis lengkap angka nolnya, setiap tahun hilang, nggak pernah masuk ke kas negara. Buat gambaran, itu jauh lebih besar dari total penerimaan pajak digital yang dikumpulkan pemerintah selama 6 tahun terakhir, jika digabung jadi satu. Jadi pertanyaannya sekarang, bukan lagi soal kenapa Strava kena pajak, ini bukan video tentang Strava. Ini tentang satu hal yang jauh lebih penting buat kamu tahu, yakni siapa sebenarnya yang paling gampang dipalak sama sistem pajak di negara ini, dan siapa yang justru paling gampang lolos. Stay sampai akhir, karena jawabannya bakal bikin kamu mikir ulang tiap kali buka tagihan langganan apapun bulan depan. Juli 2026, Strava resmi ditunjuk sebagai pemungut PPN di Indonesia bersama 6 perusahaan lain. Tapi ini sebenarnya bukan hal baru. Skema ini disebut PPN PMSE dan sudah berjalan sejak 2020. Sampai sekarang, sudah ada 271 perusahaan digital asing yang masuk daftar ini. Netflix, Spotify, Google, Meta, TikTok, Zoom. Semuanya sudah lebih dulu kena. Strava lah yang terbaru. Cara kerjanya elegan, yakni begitu kamu bayar langganan premium, PPN 11% otomatis ditambahkan ke tagihan. Platformnya sendiri yang memungut dan menyetor ke negara. Kamu nggak perlu lapor sendiri, nggak perlu isi formulir apapun. Hasilnya, total penerimaan dari skema ini sudah tembus 40 triliun lebih. Efisien, otomatis, hampir tak ada celah untuk menghindar. Coba lihat gambaran besarnya. Nah, disinilah kontrasnya mulai kelihatan. Rasio pajak Indonesia terhadap PDB itu cuma sekitar 10%. Bandingkan dengan Thailand yang 17%, Vietnam 16%, bahkan Kamboja 12%. Rekomendasi minimum untuk negara berkembang aja 15%. Indonesia sudah bertahun-tahun jauh di bawah itu. Terus, ada satu angka lagi yang lebih mengejutkan, yaitu tax gap. Ini istilah untuk potensi pajak yang seharusnya bisa ditagih negara, tapi nggak pernah masuk karena ketidakpatuhan dan celah sistem. Perkiraannya, tax gap Indonesia itu 6-9% dari PDB, setara sekitar 1.300 triliun yang hilang setiap tahun. Bandingkan, dari skema pajak digital yang super rapi, negara berhasil kumpulkan 40 triliun dalam 6 tahun. Sementara di sisi lain, ada 1.300 triliun yang bocor setiap tahun. Ini bukan perbandingan yang sepadan. Kenapa yang kecil lebih gampang ditagih? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Ini pertanyaan intinya, yakni kenapa pajak dari langganan Strava bisa ditagih rapi tanpa celah, tapi potensi pajak yang jauh lebih besar tetap bocor. Jawabannya sederhana. Secara teknis, platform digital itu terpusat, transaksinya tercatat otomatis, dan perusahaannya taat aturan internasional supaya bisa terus beroperasi secara legal di banyak negara. Gampang diawasi, gampang dipaksa patuh. Sementara itu, potensi pajak yang besar justru ada pada tempat yang lebih berantakan, yaitu sektor informal yang luas, UMKM yang belum semuanya tercatat, dan yang paling sensitif, potensi penghindaran pajak oleh entitas atau individu besar yang punya sumber daya untuk mencari celah hukum.
Jadi, ironi ini sebenarnya bukan soal yang kecil dikejar, yang besar dibiarkan secara sengaja. Ini lebih ke soal mana yang secara teknis paling mudah diawasi versus mana yang butuh kapasitas pengawasan jauh lebih besar untuk ditangani. Bagaimana pemerintah merespon ini? Kita perlu adil juga. Pemerintah sendiri terbuka mengakui rasio pajak rendah ini sebagai masalah utama, bukan menutup-nutupinya. Ada upaya nyata sedang berjalan. Sistem QuickTax yang terintegrasi sejak 2025, NIK yang sekarang jadi NPWP, dan perluasan kewajiban platform e-commerce memotong pajak langsung dari transaksi UMKM. Penerimaan pajak kuartal pertama 2026 bahkan tumbuh 20,7% dibanding tahun sebelumnya, angka yang cukup signifikan. Jadi, bukan berarti pemerintah diam saja. Cuma, reformasi menyeluruh untuk menutup tax gap sebesar itu butuh waktu jauh lebih lama dibanding menunjuk satu platform digital sebagai pemungut pajak baru. Yang satu solusinya teknis dan cepat, yang satu lagi butuh perbaikan struktural bertahun-tahun. Jadi, adil atau enggak? Balik ke pertanyaan awal, apakah sistem pajak digital ini nggak adil? Karena cuma menyasar konsumen kelas menengah yang berlangganan Netflix, Spotify, atau Strava. Saya rasa jawabannya bukan hitam putih. Di satu sisi, sistem ini memang salah satu yang paling berhasil dijalankan pemerintah. Buktinya, penerimaannya konsisten naik. Tapi, kalau ini jadi satu-satunya fokus, sementara tax gap raksasa di sektor lain terus dibiarkan, maka publik yang taat bayar pajak wajar kalau merasa kok yang kecil-kecil terus yang dikejar. Yang harusnya jadi standar keberhasilan, sebenarnya bukan seberapa rapih menagih dari konsumen individu, tapi seberapa besar tax gap yang berhasil ditutup dari sumber-sumber besar yang lebih sulit diawasi. Saya akan lawan! Oke, jadi coba flashback lagi ke awal video tadi. Lain kali, kamu buka tagihan Strava, Spotify, Netflix, atau langganan apapun bulan depan. Dan lihat, ada tambahan PPN di situ. Jangan langsung kesal dulu, karena jujur aja secara sistem, ini salah satu hal yang paling rapi yang berhasil dijalankan negara kita. Nggak banyak drama, nggak banyak ribet, langsung kepotong otomatis. Tapi, ini yang bikin saya mikir keras bikin video ini. Kalau sistem secanggih dan serapih ini bisa dibangun buat nagih pajak dari langganan streaming atau aplikasi lari kita yang cuma recehan, kenapa sistem yang sama rapihnya belum diterapkan buat nutup lubang 1.300 triliun yang jauh lebih gede dari itu? Kita ini rakyat kecil. Sebagai rakyat biasa. Kenapa PPN sampai ke transaksi paling receh? Tapi di saat yang sama, ada potensi pajak sebesar itu yang entah kemana perginya setiap tahun. Ini bukan soal pemerintah jahat atau teori konspirasi ya. Ini soal pertanyaan yang wajar dan sah buat kita tanyakan sebagai warga yang bayar pajak. Prioritas mana yang lebih dulu dibenahi? Jadi menurut kamu gimana? Apa ini memang wajar? Karena teknis di lapangan beda jauh susahnya. Atau ini bukti kalau yang kecil selalu jadi korban paling gampang, sementara yang gede-gede tetap aman? Drop pendapat kamu di kolom komentar. Gue beneran penasaran sama sudut pandang kalian soal ini. Kalau video ini bikin kamu mikir ulang soal kemana sebenarnya uang pajak kita pergi, jangan lupa like videonya dan subscribe biar kamu gak ketinggalan bahasan-bahasan tajam kayak gini ke depannya. Sampai jumpa di video berikutnya di Histora Haki.